Kalau bandara IKN Pak, Bandara IKN itu udah masuk di VIP. itu kapan sih Pak nanti Pak? Jadi gini, memang dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini digunakan tidak hanya untuk VIP dan VIP. Supaya apa? Supaya satu, distribusi pergerakan itu lebih merata. Yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi daripada utilisasi daripada bandara itu lebih maksimal. Nah, untuk itu kita tentu akan mereview perpres yang sudah ada. Karena perpres yang ada sekarang ini juga VIP. Satu hal yang baik menurut saya kalau bandara itu lebih maksimal jumlah pergerakannya, dan untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VIP. Jadi target rampungnya pun Pak? Target rampungnya kira-kira? Target rampungnya untuk bandara IKN? Akhir Agustus. Pak, berarti bakal dikomersialisasikan dengan status bandara internasional? Bukan komersialisasi, ya, memberikan kesempatan bagi tidak hanya VIP atau pemerintah, tetapi masyarakat juga. Nanti ada pembedanya dengan Bandara Balikpapan dan Samarinda. Yang beda dia 3.000, ya. Kalau yang lain kan sama Balikpapan itu 2.400, ya. Samarinda itu 2.500. Itu jadi signifikan. Jadi bahkan internasional itu koneksinya IKN. Jadi kalau 3.000 itu kan bisa travel server. Jadi distance dari IKN sampai ke Eropa bisa langsung. Kalau yang ada di Balikpapan 2.400 itu terbangnya bisa paling banter 6 sampai 8 jam. Jadi kalau ini bisa belasan jam. Ya, jadi itu potensial, dan yang kita bangun adalah 3.000. Tapi segmentasi penggunanya sama Pak? Bisa jadi lain ya, kalau itu internasional ya. Jadi karena potensi ini udah 3.000, useless ya kalau kita nggak maksimalkan untuk konektivitas yang lebih besar. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin ada kebutuhan dari Jadi selamat ulang tahun yang ke-72, dan saya memberikan apresiasi kepada PLI karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan, khususnya berkaitan dengan konektivitas laut di Indonesia bagian timur. Karena memang kita tahu nggak gampang untuk melakukan kegiatan konektivitas laut. Satu, kapalnya banyak, yang kedua tempatnya jauh dan tidak terlihat, dan tuntutan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk dilayani makin tinggi. Tapi paling tidak tol laut ya dan perintis itu hadir dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan di Indonesia bagian timur khususnya, dan juga kepastian logistik itu terdistribusi di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Nah, oleh karenanya saya tadi menyampaikan kepada teman-teman PLI dan stakeholder, tadi ada juga Haikal dari DPR, agar kita sama-sama kritis tentang pelayanan yang kita lakukan. Karena kita yakin bahwa kita memiliki kewajiban untuk mendukung tercapainya keunggulan komparatif atau daya saing kita terhadap negara-negara lain. Unsur daya saing itu tidak terlepas daripada konektivitas di Indonesia bagian timur. Kalau kita tidak maksimal, maka ada kekuatan mendorong ke bawah. Ya. Jadi dengan self correction itu kita harus lakukan. Dua hal yang saya minta teman-teman kita lakukan koreksi. Satu berkaitan dengan SDM, karena SDM itu dengan SDM yang cerdas, maka kita bisa menyelesaikan banyak. Sebaliknya pada SDM yang tidak maksimal, maka justru itu menjadi satu kelemahan bagi kita. Yang kedua adalah energi, bahan bakar. Energi ke depan makin harus kita efisienkan, dan karena cost CO gas daripada kapal atau PLT itu cukup tinggi. Jadi kita harus kritis terhadap upaya-upaya efisiensi.
saya sampaikan untuk merit di sini. Setiap kali ketemu saya sampaikan SDM dan energi. Lalu di dan itu dapat dilaksanakan. Terima kasih. Pak, ada penambahan PMN sih Pak, penambahan PMN untuk PMN kira Domain dari PMN adalah Komisi 5 dan BUMN. Tapi saya tadi mendengar bahwa ada PMN 1,5 triliun ya. Saya mendengar karena itu domainnya Komisi 6 dan juga BUMN. Nggak usah ke depan, sekarang aja sudah mulai masuk. Di antaranya dia punya kapal pinisi akan kita tugaskan di sana. Jadi nggak usah nunggu, sekarang sudah jalan seperti beberapa pelabuhan yang di sana sudah berfungsi untuk supply logistik ikan. Sehingga pada saat ikan yang beroperasi menjadi suatu hal yang kontinus dari apa yang dilakukan saat ini. Target penumpang berapa sih Pak yang pinisi Pak? Target penumpang untuk kapal pinisi? Saya pikir karena itu merupakan kebutuhan pemerintah, masyarakat, saya pikir itu menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan. Dan saya yakin pemerintah yang akan datang akan concern tentang itu karena kalau kita bicara tentang tol laut, maka ekspektasi untuk ditingkatkan jarak satu kapal dengan kapal yang lain itu tinggi sekali. Jadi tidak akan berkurang, mungkin tambah. Ya, jadi harapannya bisa menambah frekuensi ya. Kalau sekarang kita ke ada 39 rute ya dengan titik yang banyak sekali dan itu meningkat dari awal Pak Jokowi ada sampai sekarang itu meningkat jumlah rute dan jumlah titik itu meningkat. Kalau katakanlah kita masih ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, itu kita upayakan diefisienkan agar secara uang tidak menambah banyak, tetapi dengan efisiensi jumlah barang yang dibawa dan efisiensi hal-hal lain membuat delivery daripada barang-barang itu dan penumpang. Tapi anggaran untuk program tol laut di tahun 2025 udah ada di rancangan itu dari Kemenhub. Ini kan bakal nambah ya Pak. Investasinya ya dari PMN nanti. Ya, kalau untuk PLN karena di korporasi ya domainnya daripada BUMN dan Komisi ini. Jadi di situ. Kira-kira yang dibutuhkan berapa Pak? Kalau kita sendiri ini dengan kebutuhan dengan kapal tol laut ya, kapal tol laut yang kita miliki saat ini 6 dan itu masih bisa mengakomodir dari kebutuhan masyarakat saat ini, jadi belum ada rencana penambahan. Ya, oke.